Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Winika Sitepu. Di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan. Judul yang akan kita angkat yaitu tentang manajemen kurikulum. Baiklah, tanpa berlama lagi mari kita bahas. Bab 9 Manajemen Kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. A. Rusman pada tahun 2011. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman pada 2011 juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik, yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan mengevaluasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di masa sekolah itu berbeda. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 3. Atau yang C, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Pertama, prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. Dan E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan.
2. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. 2. Metode strategi pembelajaran. Dan 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik pada tahun 2007, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concurrent Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lightwood atau model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. 3. Model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi atau kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Baiklah teman-teman, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin menanyakan, silahkan mencantumkannya di kolom komentar. Terima kasih. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that damn. Bitches on my line, and you know